Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif dengan baik. Yang ketiga, dengan kegiatan mengeksplorasi lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda konkret dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati benda, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh menggunakan benda konkret dengan tepat. Yang kelima, dengan menyanyikan sebuah lagu, siswa dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu dengan cepat. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa anak-anak untuk menerapkan 3M. Apa itu 3M? Ya betul, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kalian mengisi absen terlebih dahulu pada link yang telah Ibu bagikan di grup kelas ya. Baik, sekarang kita baca doa sebelum belajar bersama-sama ya. Bagaimana sikapnya yang baik? Iya, diangkat ya kedua tangannya. Mari kita mulai berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, untuk membangkitkan semangat belajar kalian juga rasa nasionalisme, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Anak-anak, siapa yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya kita mempelajari apa? Iya betul, di pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari mengenai hak dan kewajiban. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa itu kewajiban? Betul, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Sedangkan hak itu apa sih? Betul, hak adalah sesuatu yang pantas atau patut untuk kita terima, baik itu dari guru, dari teman, dari orang tua, dan lain-lain. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih, siapa yang sering menonton perakiraan cuaca di televisi? Nah, apa sih perakiraan cuaca itu? Lalu ada berapa jenis cuaca sih di negara kita, yaitu negara Indonesia? Nah, dalam pembelajaran kali ini, semua pertanyaan tersebut akan Ibu jelaskan satu persatu. Anak-anak tahu tidak, dengan menonton perakiraan cuaca, kita bisa berhati-hati untuk berkegiatan pada hari tersebut. Misalnya, pada hari ini perakiraan cuaca mengatakan bahwa akan turun hujan. Maka, kita telah bersiap-siap membawa payung untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Ketika saatnya turun hujan, kita tidak usah khawatir lagi karena kita membawa payung. Baik anak-anak, sekarang silahkan kalian buka buku halaman 2 ya.
Ya, di situ ada teks bacaan. Mari kita baca teks tersebut bersama-sama. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana sih keadaan cuaca hari ini? Apakah hujan, atau cerah, atau berawan di rumah kalian? Lalu, apakah hari ini kalian merasakan kehangatan sinar matahari? Selanjutnya, bagaimana sih keadaan cuaca semalam di rumah kalian? Apakah sama dengan keadaan cuaca hari ini? Silahkan kalian jawab melalui pesan suara di grup WhatsApp kelas ya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita sama-sama mengamati video perakiraan cuaca hari ini. Halo Sobat BMKG, untuk hari Selasa esok kami perakirakan potensi hujan lebat masih akan mewarnai sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk diantaranya wilayah Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Esok hari diperkirakan masih terdapat potensi hujan lebat, kemudian untuk wilayah Pulau Jawa secara keseluruhan, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat hingga ke Nusa Tenggara Timur, esok hari juga diperkirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas lebat. Sementara itu untuk seluruh wilayah Pulau Kalimantan, kami perakirakan potensi hujan lebat juga masih akan terjadi di sana. Kemudian di Sulawesi, potensi hujan lebat diperkirakan akan terdapat di Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Lalu wilayah Maluku dan juga sebagian wilayah Papua diperkirakan masih terdapat potensi hujan lebat. Untuk itu kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologis seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. Baik Sobat BMKG, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di wilayah kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari. Ya, demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk esok hari kami sampaikan. Bagaimana anak-anak setelah menonton video tadi? Sudah dapat menyimpulkan? Ya, betul ya. Cuaca di setiap wilayah itu dapat berbeda-beda. Ada wilayah yang memiliki cuaca cerah. Ada juga wilayah yang memiliki cuaca hujan. Ada pula wilayah yang memiliki cuaca berawan. Nah, apa sih cuaca itu? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Anak-anak, di negara kita atau di Indonesia itu memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan juga hujan. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kalian buka buku tematik halaman 3. Lalu kalian perhatikan di situ ada gambar apa? Ya betul, di situ ada gambar atau simbol dari keadaan cuaca. Coba lihat nomor 1 ada gambar apa? Ya, di nomor 1 terdapat gambar awan gelap. Nah, gambar awan gelap merupakan simbol dari keadaan cuaca mendung. Selanjutnya untuk nomor 2 ada gambar matahari. Nah, gambar matahari itu biasanya menandakan atau simbol dari cuaca apa sih? Ya betul,
menandakan atau simbol dari cuaca cerah. Selanjutnya, nomor 3, ada gambar orang yang sedang memakai payung. Kira-kira cuaca apakah itu? Ya, betul, cuaca hujan. Selanjutnya, yang nomor 4, ada gambar langit dan awan. Sisa satu nih yang belum ketahuan. Kira-kira itu simbol dari cuaca apa ya? Ya, betul, simbol dari cuaca berawan. Nah, selanjutnya, coba kalian lihat di halaman 4, ada simbol-simbol cuaca. Coba kalian amati ya. Yang pertama ada gambar awan, bintang, dan bulan dengan backgroundnya gelap. Kira-kira itu simbol apa ya? Ya, betul. Itu adalah simbol dari malam hari yang cerah. Selanjutnya, di gambar kedua ada apa? Ada awan yang sedang hujan, maka itu simbol dari hujan. Selanjutnya, yang ketiga ada gambar dua awan yang berwarna gelap. Berarti itu merupakan simbol dari cuaca mendung, betul. Selanjutnya ada gambar matahari. Nah, itu simbol dari keadaan cuaca apa? Ya, simbol dari keadaan cuaca cerah. Selanjutnya yang terakhir ada gambar atau simbol awan dan matahari. Itu merupakan simbol dari cuaca berawan. Nah, sekarang coba kalian lihat tabel di bawahnya. Nah, amati cuaca selama 5 hari. Lengkapi tabel dengan menggunakan simbol cuaca. Yang dimaksud di sini adalah kalian mengamati cuaca yang terjadi dalam 5 hari ke belakang. Artinya dari hari ini sampai 5 hari ke belakang. Nah, untuk waktunya ada siang dan malam, serta ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Misalnya, pada hari Senin, di waktu siang, cuacanya cerah, maka kalian gambar matahari di kolom tersebut. Terus untuk malam harinya misalkan hujan, maka kalian menggambar awan dengan rintik-rintik hujan di kolom hari Senin yang kedua, dan seterusnya. Nah, untuk tabel ini silahkan kalian kerjakan di buku tulis, lalu nanti kalian fotokan dan kalian kirimkan di grup WhatsApp kelas ya. Untuk tugas selanjutnya, silahkan kalian tuliskan informasi yang kalian ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Yang nomor 1 kan ada gambar cuaca cerah. Nah, kalian tulis cuaca cerah itu apa sih? Misalnya, cuaca cerah adalah cuaca yang sering kita jumpai dengan ciri-ciri langitnya yang cerah dan sinar mataharinya terasa hangat, terus banyak orang berkegiatan dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada gambar berawan, hujan. Itu silahkan kalian diskusikan di grup kelompok kalian masing-masing. Lalu hasilnya ibu meminta untuk ketua kelompoknya mengirimkan pesan suara di grup kelas ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke halaman 5. Iya betul, di situ ada teks bacaan lagi ya. Mari kita bacakan teks bacaan tersebut bersama-sama. Nonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya menggugah selera. Lalu, kue tersebut dipotong menjadi 2. Satu kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang, setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Baik, di sini siapa yang sudah tahu mengenai pecahan sederhana? Oke, ada beberapa yang sudah tahu, ada beberapa yang belum tahu ya. Nah, sebelumnya
Ibu mau tanya dulu nih, di sini siapa yang suka sama wafer coklat? Baik anak-anak, di sini Ibu memiliki 3 buah wafer coklat. Ada wafer A, wafer B, dan wafer C. Nah, setiap dari wafer ini akan Ibu bagi menjadi beberapa potong atau beberapa bagian. Wafer A akan Ibu bagi menjadi 2 potong. Wafer B akan Ibu bagi menjadi 4 potong, dan wafer C akan Ibu bagi menjadi 8 potong. Baik anak-anak, sekarang Ibu telah membagi ketiga wafer coklat tersebut menjadi beberapa bagian. Wafer coklat A Ibu bagi menjadi 2 bagian sama besar. Wafer coklat B Ibu bagi menjadi 4 bagian sama besar. Dan wafer coklat C Ibu bagi menjadi 8 bagian sama besar. Baik, bisa dilihat ya bagian dari wafer coklat A. Nah, setiap potongan ini disebut dengan 1/2 atau 1/2. Lalu, setiap bagian atau potongan dari wafer B disebut dengan 1/4 atau 1/4. Dan yang terakhir, setiap bagian atau potongan dari wafer coklat C disebut dengan 1/8. Oke, sampai sini sudah paham? Baik, masih agak bingung ya? Oke, akan Ibu jelaskan dalam bentuk gambar. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah menggambarkan ketiga wafer tadi ya. Ada wafer A, wafer B, dan wafer C. Oke, kita bahas wafer A dulu. Lihat, wafer A, satu wafer Ibu bagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, nilai dari tiap bagiannya adalah 1/2 atau 1/2. Yang diarsir ada 1 dari 2 bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. Adapun lambang pecahannya adalah 1/2 seperti ini ya, di mana 1 merupakan pembilang dan angka 2 yang di bawah merupakan penyebut. Oke, kita lanjut ke wafer yang kedua, yaitu wafer B. Oke, di sini Ibu mempunyai satu wafer B dibagi menjadi 4 bagian sama, 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagiannya adalah 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian, nilainya 1/4 atau 1/4. Adapun lambang pecahannya adalah 1/4 seperti ini ya, di mana angka 1 merupakan pembilang dan angka 4 merupakan penyebut. Betul. Oke, sekarang yang ketiga, wafer C. Sama ya seperti wafer-wafer lainnya, satu wafer Ibu bagi menjadi 8 bagian ya, kalian bisa hitung sendiri ya. Nah, di mana satu bagian diarsir dari 8 bagian. Nilai dari satu bagian yaitu 1/8. Adapun lambang pecahannya seperti ini, 1/8, di mana 1 merupakan pembilang dan angka 8 yang di bawah merupakan penyebut. Sampai sini sudah paham? Bagaimana anak-anak? Setelah menonton video tadi, apakah sekarang sudah paham mengenai pecahan sederhana? Anak-anak, sekarang silahkan kalian kerjakan halaman 7. Coba lihat di situ nomor 1 ada gambar sebuah pizza yang terbagi menjadi 4, tapi satu bagiannya sudah hilang. Maka satu bagian yang hilang itu lambang pecahannya berapa? Ya betul, 1/4. Selanjutnya nomor 2 ada gambar apel yang dibagi menjadi 3 bagian. Maka setiap bagiannya disebut berapa? Ya betul, 1/3.
Untuk selanjutnya silahkan kalian tulis dan kalian kerjakan, lalu nanti hasilnya kalian kumpulkan melalui grup WhatsApp kelas berupa foto ya. Selanjutnya Ibu ingin mengingatkan untuk jangan lupa dan jangan keliru menuliskan penempatan pembilang dan penyebut, di mana pembilang ditempatkan di atas dan penyebut tempatnya ada di bawah. Nah, anak-anak, ternyata ketika hujan, selain asyik untuk dipakai belajar, juga asyik untuk dipakai bermain. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 9 dan 10. Ya, betul, di situ ada lirik lagu dari Ambilkan Bulan Bu yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di setiap lirik dan kalimatnya. Apakah ada nada yang sama? Iya, betul. Pada baris pertama dan baris kedua terdapat nada yang sama ya, yaitu nada rendah. Seperti ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu. Nah, itu merupakan dari nada rendah. Selanjutnya, lirik yang selanjutnya atau baris yang selanjutnya. Yang selalu bersinar di langit. Itu merupakan nada yang cukup tinggi. Coba ya kita ke baris selanjutnya atau ke lirik selanjutnya, apakah memiliki nada yang sama? Di langit bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Sepertinya memiliki nada yang sama ya. Ya, memang pada baris keempat dan baris kelima memiliki nada yang sama, yaitu nada yang tinggi. Nah, dari sini kita sudah mengetahui ya bahwa dalam lirik lagu Ambilkan Bulan Bu terdapat 4 baris yang memiliki nada yang sama, yaitu yang pertama baris ke-1 dan baris kedua memiliki nada yang rendah, dan juga baris keempat dan juga baris kelima itu memiliki nada yang tinggi. Nah, anak-anak, karena sekarang kalian telah mengetahui baris mana saja yang memiliki nada sama, Ibu meminta untuk satu orang perwakilan kelompok menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu, divideokan lalu dikirimkan ke grup kelas ya. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, perlu diingat ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan cuaca di setiap wilayahnya itu dengan beberapa manfaat, dengan banyak manfaat. Mau apapun itu cuacanya, yang terpenting adalah kita harus mensyukurinya, karena ketika Allah menurunkan hujan di suatu tempat, tandanya Allah telah memberikan banyak rezeki di tempat tersebut. Ya, maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, kalau bersyukur mengucapkan apa? Ya betul, Alhamdulillah. Dari semua kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, kegiatan apa sih yang menjadi kegiatan favorit kalian? Atau kegiatan apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak, jika ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang kalian kurang paham, silahkan kalian ketik pertanyaan kalian di grup WhatsApp kelas. Nanti insya Allah akan Ibu jawab dan akan Ibu jelaskan kembali. Adapun sedikit kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan adalah cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Di Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Selanjutnya ada simbol-simbol cuaca. Yang pertama adalah matahari atau gambar matahari, itu merupakan simbol dari cuaca cerah. Yang kedua,
adalah gambar matahari yang tertutup awan. Itu merupakan simbol dari cuaca berawan. Yang ketiga, simbol atau gambar awan yang berwarna gelap. Itu merupakan simbol dari cuaca mendung. Selanjutnya yang terakhir adalah gambar atau simbol awan yang terdapat rintik-rintik hujan di bawahnya. Nah, itu merupakan simbol dari cuaca hujan. Selanjutnya, kalian juga telah mempelajari mengenai pecahan sederhana, yaitu pecahan 1/2, 1/4, dan 1/8. Oh iya, diingat ya, untuk pembilang itu posisinya ada di atas dan penyebut posisinya ada di bawah. Jangan sampai tertukar ya. Selanjutnya, kalian juga sudah mempelajari mengenai kesamaan dari suatu nada pada lirik atau baris lagu ya. Baik, untuk kegiatan kalian di rumah, silahkan kalian perhatikan dan kalian amati mengenai perkiraan cuaca. Boleh melalui televisi, melalui koran, atau sekedar berdiskusi bersama orang tua kalian di rumah masing-masing. Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu agar meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang. Baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.